apa ya, fokus utamanya akhirnya ngerjain haji mulu. Ya kan, memang setahun sekali, tapi kan persiapan sampai ini betul, sampai evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan hubungan diplomasi antar negara juga kan, hubungan kerjasamanya juga antar negara. Kalau apa ya, kalau badan sepertinya kurang setara ketika berbicara dengan Kementerian Haji di Saudi Arabia. Ternyata Rumah Aman ini bisa untuk siapa saja yang membutuhkan. Yang tadinya niatnya untuk perempuan saja, ternyata berkembang ya. Dan Rumah Aman ini memang apa ya, tidak bisa saya share alamatnya di mana. Jadi saya, safe house ya? Iya betul, safe house benar-benar guru madrasah, guru agama, bukan hanya Islam saja tapi juga agama yang lain. Guru agama, misalnya guru agama Kristen, guru agama Katolik itu juga di bawah Kementerian Agama. Kesenjangan, kesejahteraan mereka. Jadi mereka ini ditempatkan di sekolah umum, sekolah formal. Tapi kesenjangannya berbeda dengan guru-guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Narasumber kita selalu berbicara tentang bagaimana mengevaluasi kinerja sebelum-sebelumnya sehingga menjadi satu kementerian baru. Nanti kita tanya apa harapan dan apa yang menjadi latar belakang. Kakak selalu menyoroti tentang keberadaan kementerian ini sehingga terwujud saat ini. Selamat pagi Kakak Dini. Pagi Kakak Nanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih hari ini kita diterima di ruangannya nih. Sehari-hari juga beraktivitas di sini selain di komisi ya. Iya. Kak. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya sebelum masuk ke tupoksi kakak nih, ya dengan situasi saat ini, kakak boleh dong cerita sedikit latar belakang kakak menjadi politisi kenapa? Jadi latar belakangnya itu sebenarnya memang saya tuh tumbuh dan besar di lingkungan pondok pesantren. Kemudian ayah juga terjun di politik. Jadi motivasinya sih ada banyak saya melihat bahwa melayani masyarakat itu bisa melalui politik ini. Kemudian juga ada setiap hari, setiap malam sebelum terjun di politik pun ayah itu banyak kok bahasa Jawanya meladeni. Hampir setiap malam melayani. Setiap malam itu rumah terbuka. Ya ada orang minta bantuan ini itu, tidak melihat apa latar belakang orang-orang itu, pasti banyak yang berkunjung. Jadi setiap malam itu ini ngapain, kayak buka praktek kan. Kayak buka padahal praktek. Bukan dokter. Padahal bukan dokter. Jadi itu ngapain, ada orang-orang bertanya gini. Ternyata makin ke sini Bapak itu, ayah saya itu masuk ke politik kan. Kemudian jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Jadi open house ini sebelum jadi politisi jauh sebelum politisi, jauh sebelum itu. Ternyata dengan menjadi kita di legislatif itu bisa membantunya itu kita punya cakupan yang lebih luas lagi daripada pribadi ya. Kemudian dari situ kayak mungkin terbiasa juga. Akhirnya itu tahun 2021 saya diminta untuk bisa berkhidmat di politik. Tujuannya sih bukan untuk, ada pesan dari mbah saya, orang tua menyampaikan, emang pesannya itu kalau mau terjun di politik jangan cari uang. Ya memang betul kan, tidak bisa kita mencari uang di politik. Akhirnya itu pesan itu juga disampaikan. Kalau mau bantu orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi, ya itu kita harus masuk ke sistem. Ke sistem itu. Legislatif maupun eksekutif. Yaitu pada saat itu memang tahun 2021 tuh. Sebenarnya tahun 2014 saya udah di ini, cuman karena alasannya ibu punya anak kecil dan lain sebagainya, saya nggak mau. Kemudian ya ini tahun 2021 anak saya udah masuk ke pondok pesantren, asrama, punya banyak waktu luang. Lebih banyak waktu luang, ke ekonomi juga udah mapan lah, udah nggak ini, udah stabil juga. Saya ini mau ya. Berarti bukan tiba-tiba dilamar, tiba-tiba ikut pemilu, bukan? Enggak juga. Jadi 2021 itu berkhidmat di partai? Iya, di tahun 2021 itu berkhidmat di partai. Udah mulai sering berkegiatan. Sebelumnya saya memang sering membantu ayah kan. Dalam misalnya reses dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih ya
sudah mulai familiar dengan dunia itu iya, ya. Jadi dari kecil udah lihat ada pengabdian dari orang tua, Iya, betul. unsur pelayanan, kemudian akhirnya terjun langsung di partai politik. Jadi sama ayah dibawa dulu, belajar Iya. dulu. Ya, Secara nggak langsung ternyata Oke. itu ngajarin. Iya, iya. Jadi learning by doing. Iya, Oke. Terus kemudian 2024 running. Iya, Oke, sekali bertanding langsung ke Senayan. iya. Tapi Jadi- kakak bukan suara pertama kan? Iya, bukan suara pertama. Ada yang lebih Iya, tinggi kan? iya, Kemudian menggantikan. Oke, kamu oke. Waktu itu gimana rasanya begitu tidak mendapat suara pertama? Karena saya emang apa ya, nothing tulus sih. Iya. Nggak jadi ya mungkin saya selalu percaya sama takdir. Iya. Selalu ada rencana Allah, oke. di setiap kejadian-kejadian ini. Saya pun juga akhirnya maju tahun 2024 ini juga ada waktu yang udah disiapkan Oke, kayak gitu. waktu terbaik lah. Iya, waktu Oke. terbaik. Kalaupun nggak jadi ya nggak masalah, saya tetap berkhidmat di politik masih saya akan jalani. Oke. Oke, Kak, kita masuk sedikit ke tupoksi Kakak. Kakak di Komisi 8 Saya ya? di Komisi 8. Itu pilihan apa ditetapkan oleh Ditetapkan dan memang itu memang tempat saya. Oke, menguasai ya Iya, artinya. menguasai. Oke. Termasuk ketika kita melihat banyak banget statement Kakak tentang guru madrasah, Iya. tentang haji dan sebagainya. Oke, haji ini menarik, Kak. Karena ada kementerian baru kan? Betul. Oke, kenapa kok sampai terwujud satu kementerian sendiri? Sebelumnya ada badan kan? Iya, sebelumnya kan memang badan penyelenggara haji pun baru tahun 2025. Iya. Heeh. Itu pun di era Kakak kan? Iya, betul, Oke. baru ini. Karena saat dulu-dulu kan pelaksanaan haji, penyelenggara haji sama Kementerian Agama. Kementerian Agama. Di sana itu fokus, jadi haji ini memang setahun sekali kan pasti. Iya, reguler. Betul. Iya. Jadi Kementerian Agama itu harusnya kan selain mengurusi haji ada juga pendidikan agama, Oke. pembinaan, bimbingan agama juga, kemudian moderasi beragama, kerukunan itu kan Oke. emang yang diatur sama tupoksi mereka, Oke. amanat mereka seperti itu. Namun semakin ke sini kami tuh melihat emang benar harus ada badan penyelenggara yang berbeda dari Kementerian Agama, karena fokus utamanya akhirnya ngerjain haji mulu. Ya kan, ya, oke. memang setahun sekali, tapi kan persiapan sampai Iya, ini betul, sampai evaluasi hari-harinya, dan lain oke. sebagainya. Kayak kemarin aja tahun 2025 kita rapat komisi ini paling banyak yang ngurusin haji, padahal masih ada nih Urusan lain, madrasah dan sebagainya iya, itu ya, betul, yang tidak kalah kayak penting. gitu. Jadi ya memang paling Pak Prabowo, Pak Presiden ini benar banget membuat memisahkan itu. Oke. Kemudian semakin ke sini ternyata memang harus kementerian Sendiri. haji ini. Tidak bisa hanya sekedar badan. Betul, karena kita Oke. kan melihat ini kan hubungan diplomasi antar negara juga kan, Oke. hubungan kerjasamanya juga antar negara. Kalau kalau badan sepertinya kurang setara ketika berbicara betul, dengan Kementerian betul, Haji iya, di Saudi Arabia. Oke. Kemudian akhirnya, tapi ya banyak juga sih hasil evaluasi kan Kementerian Penyelenggaraan. Agama. Iya betul, sudah Oke. 75 tahun menyelenggarakan. Oke. Itu kan memang masalah itu pasti ada di setiap pelayanan, namanya juga Oke. pelayanan ya, ada yang terpuaskan dan tidak, pasti ada saja yang tidak sesuai sama keinginan Oke. gitu kan. Dan kesini kemarin sudah hasil evaluasi pun juga sudah disampaikan pada saat Rakernas, itu sudah ada yang dihadiri oleh Kementerian Agama, Komisi 8, langsung kemudian BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta juga BPH. Di sana BPKH ikut masuk Kementerian Haji ini atau enggak, masih tetap dia masih sendiri? tetap BPKH, karena memang lembaga independen kan mengelola uang yang berasal dari umat. Jadi kalau Kementerian Haji lebih kepada pelayanan ya? Betul, penyelenggaraan pelayanan itu Oke, fokusnya. jadi fokus ya. Iya, tetap. Memang karena mungkin salah satu evaluasinya adalah Iya. pelayanan itu yang dari Jadi kan apa yang diharapkan lebih transparan, akuntabel itunya sih. masalah keuangannya, Betul, kemudian iya. masalah pelayanannya juga karena ibadah haji ini kan ibadah fisik ya, Iya. sehingga pelayanan diharapkan maksimal, baik kepada reguler plus maupun dan apapun lah lainnya. Kan programnya. juga umroh kan juga masuk ke kementerian Kementerian ini Haji. diaturnya. Oh, oke. Karena memang jamaahnya semakin kesini semakin bertambah. Kalau memang jamaah haji kan sudah ditetapkan kotanya 221.000 sekian kan. Oke. Kalau jamaah umroh ini semakin tahun semakin bertambah. Kalau nggak salah sih sekitar 5 juta apa gitu per tahunnya. Itu pasti bakal lebih. Melihat sekarang kan haji antrinya lama, otomatis Kayaknya orang selain mendaftar haji mereka juga
umroh. Ada juga yang memperhatikan usia dan itu sebagainya. juga harus benar-benar apa ya, negara itu harus hadir dalam regulasinya. Oke. Jadi menurut kakak dengan ada kementerian baru ini, insya Allah lebih baiklah untuk pelayanannya. Dari segi pelayanan, langsung penyelenggaraan, baik di sini, di sana, dan kemudian saat pulang pun juga. Oke, mulai dari sebelum sampai pasca ya. Kemudian juga dengan adanya badan BPKH ini sendiri, transparansi keuangan juga jadi lebih jelas. Oke ya. Apa yang paling bisa menjadi harapan bagi masyarakat dengan adanya Kementerian Haji ini? Ya, pelayanannya semakin baik. Jadi hubungan itu sekali lagi hubungan kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Saudi. Karena kita tahu ya, kebijakan pemerintah Arab Saudi itu sangat dinamis. Jadi kadang tanggal sekian ada kebijakan ini, ntar tanggal sekian ada kebijakan baru. Itu kan perihal haji. Iya, perihal penyelenggaraan maupun juga umroh juga sama visa dan lain sebagainya. Kemudian masalah sistem digitalisasi pencatatan kita, kalau misalnya Siskohat itu sebutnya apa ya? Kalau kita daftar haji kan masuk tuh, itu aja udah 5 juta lebih sebenarnya pendaftar haji yang belum berangkat. Sampai tahun berapa itu? Tahun ini. Pendaftarnya ada 5 juta? Iya. Kuotanya 221.000. Iya, makanya antriannya ada yang sampai 40 tahun. Itu dengan Kementerian Haji harapannya apa? Bisa turun nggak tuh? Dengan antriannya bisa lebih singkat tidak? Kan kemarin juga kita tahu kan ada kejadian jatah reguler yang diambil oleh Jatah Plus, sehingga orang yang mestinya berangkat 8 tahun kemudian tertunda bertahun-tahun lagi. Nah, ini dengan ada Kementerian Haji ini ada harapan baru nggak? New hope bagi publik untuk... Kalau masalah antrian ini sekali lagi ya tergantung kuota dari Arab Saudi itu berapa. Karena memang kita kan paling banyak kuota Indonesia itu kan. Kalau misalnya... So far masih 221.000 itu. Dan itu terbanyak sedunia. Indonesia ini kan. Kalau misalnya memang dari sana mungkin membuat akomodasi yang kan ini masalahnya ada di Arafah kan, Arafah dan Mina, atau bagaimana, atau dibikin tendanya bisa bertingkat atau bagaimana itu. Ini kan ada rancangan kampung Indonesia sendiri kalau kan? Kampung Indonesia kan untuk ininya membuat ekosistem sendiri yang Indonesia punya kan, ya itu ya bisa jadi karena ada visi dari Arab Saudi juga. Mereka itu berapa juta gitu mau nerima haji untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi ini buat bersiap-siap juga. Berarti mereka juga menyiapkan tempat di Arafah, di Mina dan sebagainya, itu menyesuaikan jumlah yang mereka siapkan itu ya. Ya kan bisa saja ntar siapa tahu 5 tahun lagi tambahan kuota 300.000 kan kita juga harus bersiap-siap. Kalau mungkin yang kementerian baru ini juga bisa ada lobby-lobby yang lebih intens. Iya kayak gitu. Karena memang ada beberapa negara yang tidak bisa memenuhi kuota. Harapannya kuota itu bisa diambil oleh kita yang lebih. Betul. Ya lumayan lah nambah 250.000 itu kan sangat memperpendek jadwal antrian. Sekarang sampai 40 tahun. 40 tahun. Yang punya keinginan umroh haji bisa mendaftar sekarang. Untuk haji plus saja juga haji ini sama 8-10 tahun antriannya. Jadi haji plus itu nggak langsung bisa serta-merta ini. Langsung berangkat. Harus tetap juga antri ya? Tetap antri juga. Dan memang saya lihat sih semakin kesini semakin baik sudah pelaksanaannya, penyelenggaraannya termasuk juga sistem yang akan dibangun ini. Kita juga ya itu harus bisa mengikuti sistem yang ada di sana. Bicara haji ini kan bukan barang yang nanti 5 tahun lagi, bukan kan tiap tahun kan ada, sehingga publik ini tentu ingin tahu dengan adanya kementerian baru ini nanti bagaimana sih. Jadi paling tidak kita harus ketemu Kakak Dini lagi. Nanti saat sudah ini setelah haji lagi, insya Allah. Ya Paling tidak sebelum mungkin persiapannya bagaimana sampai setelah hajinya itu. Oke Kak, orator ini adalah salah satu ruang yang memberi kesempatan kepada para anggota DPR RI ya untuk menyampaikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan, sehingga publik itu tahu, oh ternyata wakil rakyat kita ini sudah mengerjakan ini juga selain yang sudah dikerjakan oleh pemerintah bersama. Nah, kami mendengar Kakak tuh punya inisiasi untuk membuat satu rumah aman. Iya. Boleh dong cerita rumah aman itu apa? Masih tahap rencana, jadi ada keinginan saya untuk membuat rumah aman. Itu pun juga berdasarkan setelah saya hampir 3 tahun. 3 tahun, memang kita masih jadi anggota DPR
1 tahun, tapi Iya. kan ada 2 tahun, 3 tahun sebelumnya memang saya sudah sering terjun ke masyarakat. Karena Bisa. apa itu? Kakak punya pondok kah? Iya, karena ada pondok pesantren. oke. Jadi pondok pesantren saya ini siswa-siswinya Ada perempuan, ada laki? ada Oke. perempuan dan laki. Siswa-siswinya ini dari kita menerima anak-anak yang tidak mampu, Oh, tidak oke. beruntung secara ekonomi. Jadi kami menyekolahkan full beasiswa gratis, siapa saja boleh masuk. Tapi memang kita melihat ini latar belakang dulu, pekerjaan orang tua, Memang dan lain layak sebagainya. lah. Layak Oke. untuk berhak dapat beasiswa tidak. Oke. Kalau ada pun yang berhak, itu juga akhirnya kami tetap survei rumahnya. Jadi Oke. secara nggak ini seperti sekolah rakyat sekarang. Oke, jadi Seperti sudah dilaksanakan Ah, dulu ya? sebenarnya Oke. sudah dilaksanakan sudah 10 tahun sekolah kami ada apa ya? Di Probolinggo Di ya? Probolinggo, Oke. di Probolinggo. Berapa mem- siswanya? satu angkatan itu 40 siswa laki, 40 siswa perempuan. Full, semuanya full ditanggung sepenuhnya oleh Iya, ya? jadi sekarang kurang lebih 240. Oke. Dan itu kayaknya lebih sih saya lihat juga, karena ada yang juga yang mandiri dan lain sebagainya. Itu sebelum Iya, kakak menjadi sebelum, anggota DPR RI. Tapi dari sana kan sering apa Oke. ya, karena banyak sebenarnya yang ini masalah-masalah perempuan lebih banyak situ Oh, sih. iya, Rumah aman ini adalah rumah untuk perempuan sebenarnya. Perempuan dan anak atau perempuan saja? Awalnya perempuan karena Oke. ada banyak korban KDRT langsung dan lain sebagainya lah. Oke. Kemudian semakin sini ternyata anak-anak juga butuh Rumah aman ini. Ada banyak. Karena faktor apa? Bullying kah? Bullying? Iya, bullying itu Kekerasan untuk dan betul sebagainya. bullying di sekolah, di pondok pesantren. Dan Pondok pesantren pun juga ada bullying. Kemudian Di di rumah mana-mana juga. ya sekarang, Dan semakin ke sini juga ada kasus yang kemarin terbaru yang orang tua ditelantarkan. Seperti Oke. itu. Itu kan juga ternyata rumah aman ini bisa untuk siapa saja yang Oke. membutuhkan. Yang tadinya niatnya untuk perempuan saja, ternyata berkembang ya. Oke, konsepnya Iya. seperti apa, Kak? Saat ini sih masih tahap rencana, masih saya siapkan bangunannya dulu. Oke. Dan rumah aman ini memang apa ya, tidak bisa saya share alamatnya di mana. Oke, Jadi safe saya house ya? Iya betul, safe house benar-benar nggak ada yang tahu nantinya. Oh, Tapi saya punya ini jaringan oke. yang bisa dihubungi jika emang membutuhkan rumah aman tersebut. Jadi kami antar, kami jemput. Oh, jadi dia tidak di-mention di mana, tapi dia enggak, langsung iya. dijemput aja Betul, ya? Oke. ha-ha. Oh, gitu. Kayak gitu. Oke, apa konsep rumah aman itu? Mereka hanya ditaruh di situ untuk aman dalam tanda petik atau ada pembinaan, ada iya. pemulihan Awalnya sih ada psikisnya? advokasinya dulu Oke, ya. ha. Kita membantu. Sebenarnya kan saya melihat orang-orang ini kan butuh tempat untuk menceritakan apa yang dialaminya. Oke. Diawali dari seperti itu Oke, sih. kemudian? Jadi ya kemudian nanti Ada bantuan hukum? Betul. Oke. Itu nantinya ada lawyernya juga, ada psikolog juga di sana. Kayak gitu sih, lebih ke apa ya? Oke, jadi mulai dari akar masalahnya sampai Bagaimana pemulihannya, ya, betul. dan kemudian mereka akan dikembalikan ke ke rumah kalau memang tempat masing-masing iya, ya, setelah mereka semua itu pulih. Iya, betul. Oke. Itu masih tahap rencana. Saya minta doanya semoga Insya Allah. segera bisa Terwujud. kami realisasikan ya. Ini terwujud karena ada permintaan dari pihak luar atau memang inisiasi Kakak Dini setelah melihat lapangan? Ini niat saya sih, emang inisiasi Oke. saya sendiri. Gimana ya, kami melihat itu dimulai dari perempuan-perempuan korban KDRT ini, mereka harus lari kemana? Oke. Kayak gitu. Mereka itu kan menikah, kemudian ada perlakuan yang tidak menyenangkan mungkin di rumahnya atau di keluarga yang keluarga baru ini. Mereka kan bingung harus lari kemana, seperti itu sih. Dimulai dari situ. Oke. Jadi akhirnya terbesit keinginan untuk membantu itu Iya. ya. Jadi nanti menghubungi nomor yang disiapkan. Iya, jadi memang saya kebetulan punya sampai desa ada Jaringan. ada jaringan. Saya membuat sebuah majelis perempuan gitu. Dimulai dari Majelis perempuan isinya Pak, sholawatan atau pengajian? kalau di dapil saya kebetulan emang terbiasanya sholawatan pengajian, tapi saya minta di dalam majelis itu ya ini Ada edukasi. ya jadi Oke. ranah saling tukar pikiran Oke. langsung, kemudian pemberdayaan perempuan juga, Oke. kemudian Pendekatan ada kultural ya. iya, edukasi itu kan kalau biasanya ibu-ibu aja kan, Iya. kami
ayo ajak anaknya, nggak jilbaban nggak masalah, ayo Oke. kita bisa ini kumpul-kumpul Oke. dulu gitu. Masuk dulu udah bergabung di sana ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol Oke. dulu. Memberi ruang kepada mereka untuk berbicara. Iya, Ya. dan Oke. berdaya. Dan berdaya, pada akhirnya berdaya. Iya betul. Oke. Tidak kerjasama dengan pemerintah? Belum. Saat ini belum Saat kerjasama. ini masih murni Iya, dan sendiri. Nanti ada nomor telepon yang disiapkan iya, dan sebagainya. ada. Targetnya kapan Kak kira-kira terwujud rumah aman ini? Targetnya sih tahun 2026 ya, mungkin awal tahun saya sudah ini. Sudah berdiri ya? Sudah berdiri. Kira-kira so far sudah ada calon penghuni belum? Dari yang Harapan saya sih nggak ada penghuninya ya. Tapi kan di lapangan Tapi kan- kalau di lapangan ya selalu, sepertinya bakal ada sih. Oke, tapi belum ada yang mendengar itu terus bilang saya kayaknya perlu dan sebagainya, belum ya? Karena ini masih masih mentah hitungannya, belum diumumkan ke publik ya. Tapi ya itu saya juga menyampaikan ke tim-tim saya di bawah, kalau ada apa-apa ya ini diterima aja itu ceritanya dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti ini saat ini psikolog, lawyer dan sebagainya belum masih ya? ini masih tahap, rancangan iya, ya. Nah, oke. Suatu saat berarti ketika rumah aman ini berjalan, mudah-mudahan tidak banyak ya. Kami tidak berharap banyak penghuni, Iya. tetapi ketika banyak pun ada tempat gitu Iya, ya. betul. Itu bisa menjadi percontohan juga. Ya, semoga. Oke, mungkin kita bisa tengok-tengok Siap. tanpa tahu Iya. tanpa announce alamatnya di mana, tapi kita bisa lihat dan semoga memotivasi yang lain juga. Betul. Oke Kak, gimana Kak? Kemarin kita dengar Kakak lantang sekali bicara tentang guru madrasah ini bagaimana nasibnya Iya. dibanding dengan guru-guru yang lain gitu-gitu. Gimana Kak? Coba bisa Kakak cerita. Jadi guru madrasah, guru agama jadi Kementerian Agama ini di bawahnya ada Madrasah-madrasah. ada pendidikan agama, di mana oke. situ bukan hanya Islam saja tapi juga agama yang lain. Oke. Guru agama, misalnya guru agama Kristen, guru agama Katolik itu juga di bawah Kementerian Agama. Kemarin memang beberapa kali melaksanakan RDP kemarin dengan guru Katolik, itu pun juga mengalami masalah yang sama, kesenjangan Oh, oke. kesejahteraan mereka. Oke. Jadi mereka ini ditempatkan di sekolah umum, sekolah formal. Oke. Tapi kesenjangannya berbeda dengan guru-guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Kesenjangannya itu Dari sistemnya, dari sertifikasi dan lain sebagainya itu masih ada saja. termasuk dari honorarium Iya, yang didapatkan. kesejahteraan itu sih yang memang mereka lantang sekali menyuarakan. Jadi Padahal di satu sisi lain kita juga tahu masih ada guru-guru honor di sekolah-sekolah non madrasah juga Iya. masih rendah. Ini Iya. juga ada hal yang sama di Kementerian Agama iya, juga ya. jadi memang kalau di dapil saya kemarin yang lantang sekali berteriak Iya. itu masalah PPG. PPG ini semacam sertifikasi Iya. untuk bisa mendapat insentif berbeda. Oke. Jadi kalau boleh ini menceritakan garis besarnya secara mudah ya. Jadi kan guru madrasah ini kebanyakan madrasah itu adalah yang dimiliki oleh lembaga yayasan, ya semacam pondok pesantren pun. Ini kan pastinya tidak ikut negara penggajiannya dan lain sebagainya, ikut ke lembaga atau yayasan. Oke. Kemudian Swasta ya? Oke. swasta. Negara ini hadir untuk bisa memberi insentif pada guru-guru yang berprestasi lah. Oke. Jadi setelah dibimbing, dibina, berprestasi, dia dapat insentif. Namanya PPG. Oke, program profesi guru. Ya, PPG itu. Atau juga bisa membuka peluang guru-guru yang di madrasah ini menjadi ASN dengan cara P3K. Oke. Gitu. Nah, untuk di Kementerian Agama ini membuka, banyak yang sudah mendaftar, tapi tidak kunjung diberikan insentifnya. Sudah diterima? Untuk PPG, Oke. untuk PPG ini mungkin sudah melalui ini ya prosesnya, tapi tidak kunjung disahkan untuk mendapat ini insentifnya ini. Sudah berapa lama itu? Kemarin yang masih saja diteriakkan itu mulai tahun 2018 masih belum dapat. Udah berapa tahun? 5. Namanya PPG terhutang katanya mereka. Jadi nanti diharapkan mereka menerima. Iya. Itu kan jadi 5 apa ya? tahun untuk guru besar loh. Besar sekali memang. Boleh nggak tahu honorarium yang mereka sampaikan ke kakak itu berapa? Untuk guru-guru Variatif agama, ya, iya. tapi memang guru-guru di bawah naungan madrasah ini
sekitar 300.000 per bulan. So sad. Iya, Sedih sama banget. seperti honorer sih Iya. sebenarnya, honorer guru pendidikan Iya. ini. Tapi ya itu lagi ya, mereka ini adalah garda terdepan yang Ya dong, yang akan ngajarin menciptakan anak-anak. bagaimana menjadikan Indonesia emas ini kan perannya besar sekali. Betul, dan memang kebanyakan madrasah-madrasah ini menjadi sekolah itu kadang karena permintaan warga di sekitar, Iya, karena butuh. mungkin akses ke sekolah Iya, karena ini jauh, kebutuhan, iya. ya. Lebih melihat juga kami butuh pendidikan agama, madrasah kan berbeda sama sekolah Oke, umum kan. Jadi saya melihat mereka ini adalah yang berjuang di Tidak hanya pelosok, untuk- di ya, pelosok bukan- ya. iya, oke. Bukan untuk diri mereka sendiri, Iya, tapi betul, untuk betul. generasi berikut. Iya. Nah, hasil dari apa yang kakak dengar yang mereka sampaikan, apa yang kakak lakukan? Ini kemarin juga sudah disampaikan dengan berpisahnya urusan haji dari Kementerian Agama ini, kami semua Oke. sepakat nih. Pokoknya harus memperhatikan pendidikan agama. Oke, jadi Kementerian Agama Iya. bisa lebih fokus ya. Bisa lebih fokus ke situ dulu deh. Itu Kalau kemarin kan pekerjaan rumah tertimpa terbesar dengan urusan haji. Betul. Oke. Jadi ini sepertinya ada anggaran yang sudah ditetapkan untuk untuk honor guru-guru ini. Akan ditingkatkan. Iya. Ya semoga semakin yang terhutang itu dibayar dulu deh. Oh, pertama itu deh penyelesaian ininya. hutang itu dulu. Itu dijanjikan tahun berapa itu? Sepertinya tidak bisa akan selesai 2026, pasti akan bertahap. Karena 5 tahun Iya. dikalikan segitu banyak Betul. ya. Oke. Mereka sih memang ada kecemburuan sistem juga. Kalau di pendidikan ini Kementerian Pendidikan itu Umum. cepat sistemnya. Oh. Jadi honorer berapa tahun bisa langsung mendaftar PPG atau bisa mendaftar untuk P3K. Sedangkan di Kementerian Agama ini sudah bertahun-tahun mengabdi masih belum bisa Menuju ke situ-situ belum naik levelnya sama sekali. Jadi kebanyakan akhirnya lembaga-lembaga ini gurunya juga pergi ke sekolah umum. Oh, mencari better life lah, kehidupan yang lebih baik ya. Betul. Oke. Itu juga sama-sama. Nah, itu betul akselerasi tuh, harus percepatan di Kementerian Iya, Agama untuk mengejar itu ya. Di tempat saya, di dapil saya itu banyak madrasah, MI, MTS, MA yang kekurangan murid. Oh, ada sekolahnya, nggak ada muridnya, ada madrasahnya, nggak ada Betul. muridnya. Murid-murid itu pergi ke sekolah umum dengan harapan bisa dapat PIP. Oh, berarti salah satu lagi nih kendala madrasah yang tidak sama dengan sekolah umum Betul. adalah PIP tidak berlaku untuk madrasah. Ada, PIP itu ada. Oke, Ada, tapi- PIP Kemenak itu ada, tapi kuotanya tidak bisa Oh, mencukupi. jadi kuotanya sedikit dibanding Betul. PIP untuk sekolah Betul. umum. Oke, mungkin karena memang siswa Jumlah, madrasahnya iya, memang jumlahnya sedikit. itu. Jadi bicaranya persentase dong, bukan? Iya, bicaranya memang prosentase, Bukan tapi juga harus dilihat di lapangan juga kan ada berapa, dan kebanyakan madrasah-madrasah ini kan bukan sekolah bukan dapat APBN lah, anggap aja kan Oke, gitu. ya. Mereka kan swasta. Iya, betul. Iya. Dan ada di pelosok-pelosok, kadang ada terpisahkan dari ini, ternyata ada sekolah di situ. Saya juga baru tahu waktu sering turun ke daerah. lapangan. Iya. Maksudnya ada, jarak yang sangat dekat. nggak jauh. Ada mungkin dari desa A, ini kan Iya. pasti di kantor desanya itu pasti banyak padat ya pemukiman. Ternyata di jauh beberapa 1 kilo, hanya 1 kilo, tapi kalau aksesnya susah, Iya, berjam-jam ya. Betul. Iya. anak-anak itu pasti kan memilih yang dekat itu. Itu sih. Jadi semakin kesini, ternyata memang 3T itu nggak hanya di wilayah 3T. Iya. Di tempat Bahkan saya pun juga banyak masih ada sebenarnya. ya. Iya. Dan itu saya lihat nggak hanya di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Banyuwangi pun juga sama sih. Banyak saja. Dan apalagi bicara tentang dapilnya kakak ini, Pasuruan, Ya, Probolinggo. Pasuruan, Probolinggo. Ya, itu kan daerah-daerah banyak pondok pesantren, Iya, madrasah, dan betul. sebagainya. Jadi kakak terdengar lantang sekali untuk Iya. bicara. Mudah-mudahan ada perubahan di 2026. Amin, amin. Dengan adanya Kementerian Haji ini bisa berefek baik juga kepada Kementerian Agama. Amin. Karena memang pondok pesantrennya itu jangan kita lihat pondok pesantren yang besar-besar ya. Oke. Pondok Oke, pesantren kita- kecil-kecil itu banyak, dan kami juga membantu untuk bisa mereka menyelesaikan administrasinya agar bisa mendapat
bantuan dari Kementerian Agama. Ada bantuan dari Kementerian Agama ada. Cuman kadang-kadang terkendala administrasi karena apa? Pondok-pondok kecil. Iya, pondok-pondok kecil kan melihat yang penting saya bisa ngajar. Ilmu udah tersampaikan, saya bisa punya santri. Ya, sudah. Sudah gitu kan. Tapi sini kan negara itu ada kok. Negara itu bisa membantu. Memberi lebih. Betul. Ya, iya. Oke. Seperti Berarti itu. salah satu yang Kakak lakukan ketika turun ke dapil atau reses adalah menginformasikan hal tersebut. Oke. Berapa banyak Kak? Kalau boleh sebut sedikit aja. Berapa angka selain pondok-pondok besar yang kami tahu ya, yang pondok-pondok kecil itu kira-kira berapa banyak di dapil Kakak? Saya nggak tahu angka pastinya, tapi saya melihat di setiap saya ini pasti ada yang, Ibu saya kok nggak dapat bantuan, hampir apa ya? 100 pondok ada? Satu kecamatan ada. 100 pondok? Iya. Pondok itu kalau di dapil saya itu apa ya? TPQ itu termasuk kategori pondok. Iya, kadang ada yang pondok itu kan bermukim ya, ada santri yang bermukim. Ini nggak bermukim pun ada, tapi mereka belajar mengaji di sana. Jadi akhirnya jadi pondok pesantren kecil dan itu banyak. TPQ itu adalah cikal bakal pondok pesantren. Awalnya dia cuma datang, TPQ lama-lama bisa mukim di situ ya. Iya betul, itu banyak sekali. Dan saya sekali lagi selalu, ayo dipenuhi segala administrasinya. Nah, itu saya perlu bantu. ada pendampingan tuh kadang-kadang kan pondok-pondok kecil kan. Untuk urusan administrasi tidak terlalu banyak dapat informasi. Betul. Oke Kak, banyak ya problematika di lapangan ya? Iya sih, semakin kesini, ternyata memang alhamdulillah saya ditempatkan di Komisi 8. Memang itu yang dibutuhkan di dapil saya. Beberapa kali kita bicara dengan narasumber kita sebelum-sebelumnya tuh juga rasanya mereka right man on the right place. Jadi orang-orang ditempatkan partai di tempat-tempat yang memang betul seharusnya mereka berada. Mereka tahu latar belakangnya, tahu dan sebagainya. Oke, Kakak juga kita tahu banyak memberi bantuan kepada kewirausahaan, disabilitas dan sebagainya, masalah nutrisi. Iya. Oke, emangnya banyak ya kaum disabel di sana? Kaum disabel banyak, dan banyak juga yang belum mendapat bantuan karena nggak tahu. Oh ternyata bisa mendapat bantuan. Iya, minim informasi ya. Iya betul. Setelah ini ya mitra Kemensos ternyata ada anggaran sekian untuk disabilitas berapa ratus orang gitu, ratus ribu ya ini. Dan saya pun akhirnya mendata ada berapa yang disabilitas yang bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi saya data. Terus dapat data itu dikirimkanlah ke Kementerian Sosial. Saya data semuanya, tidak memandang itu siapapun. Pokoknya saya selalu bilang siapa saja sudah dibantu, pokoknya yang membutuhkan. Dan saya emangnya itu bukan tugasnya Kementerian Sosial tuh? Iya sih harusnya. Iya. Tapi kadang juga ada kendala sih. Ada kendala terputusnya komunikasi. Mungkin kalau anggota DPR bisa langsung, Bapak ini ada. Jadi bisa ini langsung. Ini orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan memang benar. Kami masukkan data Kementerian Sosial. Iya turun. Mereka saya minta untuk memang harus di asesmen sendiri. Biar nggak apa ya. Nanti dikira hanya tim saya aja yang dapat. Enggak, semuanya dapat gitu kan. Jadi alhamdulillah banget Kemensos itu memang langsung turun. Ya karena yang ngomong anggota DPR. Kemarin malah 2 minggu mereka untuk mengasesmen semuanya karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Jadi itulah perannya anggota DPR itu ya. Menjembatani juga ya. Betul. Artinya mungkin kita berhusnuzon bahwa mungkin terputusnya informasi walaupun kita tahu di daerah-daerah itu ada perangkat-perangkat pemerintah. Ada. Kalau itu di daerah itu ada pilar sosial. Pilar sosial ini memang Kemensos punya nih pilar sosial. Pilar sosial ini memang yang seperti pendamping PKH, kemudian pendamping lansia, kader-kader Tagana itu juga pilar sosial. Mereka sebenarnya bisa saja melaporkan ada ini, tapi ya mungkin ada yang tidak terjangkau oleh mereka. Betul, iya. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin kami membantulah intinya kayak gitu. Jadi, membantu apa yang ada di. Memang tugasnya wakil rakyat. Betul, memang itu jembatan memang. Kami itu adalah jembatan di. Menjembatani antara rakyat dan pemerintahnya. Betul. 1 tahun ya sudah banyak yang 1 dikerjakan. 1 tahun dan ternyata masih ada saja yang belum terjangkau. Berat nggak tuh jadi anggota DPR? Apalagi dengan sekarang sorotan masyarakat apa yang dikerjakan dan sebagainya. Iya, beratnya itu. Semua pekerjaan pasti berat, ada beratnya lah, pasti berat. Tapi ini kalau saya melihatnya kalau setiap pekerjaan itu
dikerjakan dengan ikhlas dan diniatkan semoga menjadi ibadah kita, pemberat pahala kita, kayak lebih enteng aja gitu kita menjalaninya. Emang wakil rakyat santri itu agak beda ya, urusan-urusannya itu urusan manusia sih, lebih ke itu aja lah. Kami niatkan ya saya kerja buat membantu. Itu sih, konsekuensi lah memilih jalur wakil rakyat. Iya, memang tugasnya. Kakak, menurut kakak penyaluran bansos penyaluran bansos saat ini kan di lapangan, menurut kakak sudah tepat sasaran dan transparansi belum? Karena saya sempat dengar juga kakak membahas tentang itu. Iya, masalah bansos ini memang kita itu terkendala oleh data. Data ini kesejahteraan orang itu kan kadang semakin membaik semakin menurun. Fluktuatif ya. Fluktuatif ya. Ada beberapa orang yang akhirnya beruntung, alhamdulillah dapat rezeki, kan otomatis keluar dong dari sini. Iya, keluar. Tapi itu tidak bisa serta-merta langsung dihapus. Jadi masih aja bisa mendapat, dan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu validasi datanya itu, update datanya itu yang nggak tahu gimana kok bisa nggak bisa otomatis gitu. Nggak up to date. Iya, nggak up to date itu masih jadi kendala nomor 1 sih. Jadi ada yang menyalahkan, kepala desanya ini masih memasukkan ini. Ya enggak juga, kepala desa kadang juga gini. Mungkin ada yang meninggal, penerima ini meninggal, penerima manfaat meninggal. Sudah disampaikan kalau meninggal kan. Tapi surat kematian. Sudah masih aja tetap dapat. Ya karena bukti formalitasnya mungkin belum ada, surat kematian mungkin, dan sebagainya. Ya birokrasi, dan sekali lagi ya. Kemudian ada orang yang mungkin tiba-tiba jadi yatim piatu, otomatis kan harus mendapat. Dulu mungkin ini itu nggak bisa langsung juga menjadi penerima manfaat. Apa harus tunggu tahun anggaran baru atau perubahan data ini bagaimana? Harusnya sih enggak sih, perubahan data ini ya harusnya sih bisa langsung ya. Langsung bisa diupdate. Kendalanya di apa sih Kak? Supaya bisa sistemnya itu. Di sistem. Kalau saya melihat sih kinerja pendamping pilar sosial ini di bawah itu luar biasa. Artinya mereka bekerja bener, iya. Jadi artinya mereka sangat responsif ketika ada perubahan data, secepat mungkin menginformasikan kepada dinas sosial. Iya, dituntut untuk selalu melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Coba bayangkan, kadang ada yang susah sinyal, itu mereka harus ke sana turun untuk mengupdate data. Mereka punya sistem sebenarnya, tapi nggak tahu artinya ada yang terputus atau bagaimana di sistem itu sehingga tidak bisa. Mungkin itu yang menjadi sorotan kakak untuk minta lebih diperhatikan. Betul, itu nggak terjadi di Jawa saja. Bayangin kalau di Jawa aja begitu, kebayang bagaimana di daerah, Kak. Itu. Jadi mungkin agak lebih. Iya. Kami teriak-teriak itu sih. Dan sekarang ada ini kan migrasi data dari DTKS, data yang dimiliki oleh Kemensos menjadi data tunggal di TSEN yang dimiliki oleh BPS. Itu data DTKS aja bermasalah nih, masih harus migrasi. Oper lagi ke. Itu lumayan. Ya, mudah-mudahan alur birokrasi kita ini semakin mudah, semakin hari ke depan. Sistem itu juga semakin semakin baik lah kesininya. Sistem digitalnya. Kakak, memang waktu kita ngobrol ini nggak banyak, karena kita memang berharap kehadiran anggota dewan di sini ini untuk menyampaikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan, ya. Bukan klaim semata, tetapi silakan dicek di lapangan yang sudah dikerjakan, selain yang dikerjakan bersama dengan anggota dewan lain, dengan partai, juga dengan kementerian, seperti itu. Terima kasih Kak Dini, kami senang bisa ngobrol-ngobrol pagi ini. Kami tunggu rumah amannya, semoga segera terwujud. Semoga juga bisa menjadi motivasi bagi tempat-tempat lain untuk punya rumah aman. Semoga. Terima kasih Kakak, sampai jumpa.